Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Yai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawang SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen penguji dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Implementasi Pendidikan Pesantren di SMP Negeri 1 Tongas. Studi analisis penerapan kegiatan pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ringkasan latar belakang SMPN 1 Tongas. Konteks SMPN 1 Tongas, Probolinggo memiliki nuansa pesantren dalam kegiatan sekolah meski berstatus negeri. Sekolah berakreditasi A dan dipimpin oleh Bapak Saiful Anam SPD MPDI. Masalah utama, walau banyak prestasi tahfidz, ada masalah konkret. Beberapa siswa mengalami kesulitan makhorid, tajwid, kelancaran baca dan intonasi monoton pada sebagian siswa. Kesenjangan implementasi. Pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran masih sporadis. Pada beberapa kegiatan perlu analisis penerapan model pesantren yang lebih konsisten di lingkungan formal. Selanjutnya, rumusan fokus penelitian. Penelitian ini menganalisis implementasi model pendidikan pesantren di SMPN 1 Tongas dengan fokus pada penerapan kegiatan pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran. Bagaimana integrasi rutinitas sekolah, dampaknya pada siswa serta faktor pendukung dan penghambat selama 1 tahun ajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk implementasi model pendidikan pesantren di SMPN 1 Tongas Probolinggo. Kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran di lingkungan sekolah. Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat penerapan kegiatan pembiasaan tersebut. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan pertama, mengidentifikasi bentuk kegiatan pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran sebagai implementasi model pesantren di SMPN 1 Tongas. Yang kedua, tujuan 2, menganalisis keberlangsungan dan dampak implementasi terhadap kebiasaan membaca, pemahaman agama, dan karakter siswa. Yang ketiga, tujuan ketiga, menggambarkan tantangan penerapan model pesantren dan solusi yang diterapkan sekolah. Manfaat teoritis, kontribusi akademik praktis, panduan perbaikan program di sekolah, sosial atau kebijakan, informasi bagi pemangku kebijakan dan komunitas lokal. Selanjutnya, tinjauan pustaka singkat. Kajian teori mencakup konsep pendidikan pesantren, teori pembiasaan, habituation dan behaviorisme, pendidikan karakter Islam, dan integrasi pesantren ke sekolah formal. Referensi utama Zamasyariq Dovir tentang komponen pesantren, teori Bandura, pembelajaran sosial, serta literatur empiris lokal tentang efektivitas pembiasaan Al-Quran. Selanjutnya, pesantren fokus pada kiai, santri, kitab kuning sebagai basis pembentukan akhlak. Pengulangan aktivitas tadarus tahfidz sebagai mekanisme pembentukan kebiasaan religius. Karakter Islami, integrasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk disiplin dan solidaritas. Selanjutnya, kajian terdahulu dan relevansi. Studi lokal Zubaidi dan Maulidiyah 2025. Program Bahatam di SMPN 1 Tongas 15 menit harian efektif membentuk karakter religius melalui pembiasaan, mentoring, dan keteladanan kepala sekolah. Studi lain, penelitian regional menunjukkan peran orang tua, komunitas, dan
metode pembiasaan dalam meningkatkan literasi Al-Quran dan akhlak siswa. Kesimpulan, bukti empiris mendukung gagasan bahwa pembiasaan struktur di sekolah negeri mampu menumbuhkan budaya pesantren dan karakter religius. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif deskriptif, desain studi kasus di SMPN 1 Tonga selama 1 tahun ajaran. Teknik pengumpulan observasi partisipatif, non-partisipatif, wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru PAI, ustadz atau ustazah, dan siswa, serta dokumentasi, jadwal, foto, catatan evaluasi. Kehadiran peneliti bersifat langsung sebagai instrumen utama. Analisis menggunakan model Miles dan Huberman, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, analisis data dan validitas. Pertama, reduksi data, seleksi dan pengundian data. Pertama, P, perencanaan, L, pelaksanaan, K, kendala, D, dampak, dan S, dukungan. Penyajian data, matriks, diagram alur, tabel frekuensi, dan kutipan verbatim untuk memvisualisasi pola implementasi. Verifikasi dan keabsahan, triangulasi sumber, teknik waktu, member checking, audit trail untuk kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Selanjutnya, dan yang terakhir, temuan yang diharapkan dan rekomendasi. Peningkatan praktik, penguatan jadwal pembiasaan tadarus pagi, jam istirahat untuk kitab, dan integrasi metode pengajaran tajwid atau makhrij menjadi rekomendasi utama. Dukungan SDM dan sarana, peningkatan pelatihan guru PAI, kolaborasi orang tua, dan fasilitas ruang baca atau musola untuk mendukung keberlanjutan program Bahatam. Implikasi kebijakan, dokumen praktik terbaik dapat menjadi referensi bagi kebijakan integrasi nilai pesantren ke kurikulum pada tingkat kabupaten atau provinsi. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan rekomendasi praktis untuk memperkuat pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran di SMPN 1 Tongas, menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dan pembentukan karakter religius. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.